Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aisyah Zamzam Ababil dengan nomor NIM 210103110065. Di sini, halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode cara membaca yang baik dan benar yang disertai, yang mudah diserap oleh otak. Yang pertama, di sini pengertian membaca yaitu proses untuk mencari sebuah informasi dari suatu bacaan. Saat mulai belajar membaca, banyak sekali prosedur yang harus diperhatikan supaya dapat mengetahui dengan mudah isi dari bacaan tersebut. Membaca dengan terburu-buru tanpa mengetahui tema dari bacaan tersebut hanya akan membuang waktu saja. Lebih baik membaca dengan pelan-pelan dan meresapi setiap kalimat yang Anda baca. Perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi Anda untuk memahami isi informasi yang terdapat dalam bacaan seperti tempat dan suasana Anda saat membaca. Terkadang ketika orang membaca buku, ia hanya melihat gambar-gambar yang terdapat di bacaan tersebut, sehingga informasi yang didapat tidak maksimal. Sebenarnya, membaca itu suatu hal yang sangat menyenangkan, dan Anda juga dapat memulai membiasakan membaca dari buku-buku yang membuat Anda terhibur seperti novel, majalah, cerpen horor, cerpen lucu, dan sebagainya. Kemudian, untuk memudahkan dan memahami isi dari bacaan tersebut, bisa kita lakukan yaitu sebagai berikut. Ada 10 cara membaca yang baik dan benar. Yang pertama, memperhatikan tanda baca. Ketika membaca, Anda harus memperhatikan tanda bacaan yaitu tanda seru, tanda tanya, titik, koma, dan sejenisnya. Pada tanda bacaan titik untuk tanda titik memiliki waktu berhenti yang lebih lama dibandingkan tanda baca koma, sehingga intonasi bacaan pun menjadi lebih tepat dan enak didengar. Kemudian, isi dari bacaan tersebut dapat dengan mudah diserap oleh otak. Cara yang kedua, posisi badan saat membaca. Nah, di sini ada posisi badan yang benar akan membuat diri kita merasa lebih nyaman dan mudah untuk fokus ketika membaca. Posisi badan yang dianjurkan saat membaca yaitu posisi duduk yang tidak membengkok atau miring ke kiri dan miring ke kanan. Karena apabila kebiasaan tersebut terus dilakukan, dapat membuat tulang belakang menjadi bengkok. Sebaiknya dilakukan dengan membaca dengan tubuh tegak, agar membaca kita bisa berkonsentrasi pada bacaan tersebut. Yang ketiga, jarak pandang saat membaca. Membaca dengan jarak yang tepat akan membuat Anda lebih fokus dan cepat memahami dari isi bacaan tersebut. Dan jarak mata dengan buku yang terlalu dekat akan membuat kita penglihatan menjadi terganggu, sehingga disarankan untuk memakai kacamata agar penglihatan yang menjadi normal kembali. Untuk menghindari hal tersebut, maka jarak yang dianjurkan saat membaca yaitu 30 cm. Materi yang keempat, mengetahui ide pokok. Hal yang perlu kita ketahui ketika membaca buku adalah ide pokok utama dari setiap paragraf yang Anda baca, sehingga Anda dapat dengan memudah mengetahui isi bacaan secara menyeluruh. Biasanya, pokok utama pada setiap paragraf terletak di akhir dan di awal. Terletak di awal dan di akhir. Setelah kita menemukan pokok utamanya, maka berilah tanda menggunakan stabilo atau memberi garis bawah pada kalimat yang penting. Yang kelima, memberi tanda pada kalimat yang sangat penting. Tujuan utama yaitu memberikan tanda pada bagian yang penting, yaitu supaya Anda dapat dengan mudah untuk mengingat dan ketika kita akan membaca kembali buku tersebut, maka kita tidak perlu lagi membaca secara menyeluruh, tapi Anda hanya membaca bagian yang terpenting saja, yaitu yang pernah Anda tandai menggunakan stabilo atau memberi garis bawah pada kalimat tersebut. Yang keenam,
Membiasakan diri untuk selalu membaca. Nah, teman-teman, biasanya kita selalu bosan dalam membaca. Kita harus membiasakan untuk selalu membaca, baik untuk di rumah ataupun di sekolah. Selain membaca buku-buku pelajaran, Anda juga dapat membaca majalah, cerpen, koran, atau artikel dari internet. Dengan demikian, kemampuan Anda membaca efektif menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Ketujuh, hindari membaca kata per kata. Metode membaca kata per kata biasanya digunakan pada orang yang masih belajar membaca. Namun, untuk tidak membaca yang lebih efektif, metode tersebut tidak perlu dilakukan karena akan membuang banyak waktu yang cukup lama dan akan merasa kesulitan untuk memahami pokok utamanya. Yang kedelapan, hindari membaca buku dengan terburu-buru. Biasanya kita selalu salah dalam melatih membaca dengan baik. Tetapi kebanyakan orang membaca dengan terburu-buru akan sulit memahami isi utama dari bacaan tersebut. Untuk metode membaca dengan cepat, Anda dapat melakukan ketika Anda sudah mengetahui dasar-dasar membaca dengan baik dan benar. Yang kesembilan, gunakan benda untuk menunjukkan kalimat yang Anda baca. Untuk menghindari pengulangan pada kalimat yang sudah terbaca, maka untuk mencegah hal itu lebih baik digunakan benda seperti lidi, pena, pensil, atau yang lainnya untuk menuntun setiap kalimat yang sedang Anda baca, sehingga Anda akan merasa lebih nyaman ketika membaca serta tidak perlu khawatir Anda kalimat yang dibaca berulang-ulang. Nah, ini yang terakhir, gunakan prinsip membaca 5W1H. What, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, we, mengapa, how, bagaimana. Nah, itu seputar tips dan trik mengenai 10 metode cara membaca yang baik dan benar serta mudah diserap oleh otak. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.